Pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. 2 orang pemuda warga Kecamatan Pontianak Utara tenggelam usai mencari umpan ikan di Sungai Kapuas, Pontianak. Dokter spesialis RSUD Agus Jam Ketapang melakukan aksi mogok kerja menuntut tunjangan kinerja atau tukin yang belum diberikan selama 8 bulan. Dan buah cempedak asal Kabupaten Kuburaya yang dijuluki cempedak Pontianak diburu pembeli dari luar Kalimantan Barat. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, 2 orang pemuda warga Kecamatan Pontianak Utara tenggelam usai mencari umpan ikan di Sungai Kapuas, Pontianak dengan menggunakan sampan pada Selasa siang. Beruntung seorang pemuda bernama Ijul berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara seorang pemuda lainnya bernama Pandi masih dalam pencarian. Laporan ini didapat setelah seorang warga sekitar yang menemukan seorang pemuda bernama Ijul karena meminta pertolongan saat mengambang di Sungai Kapuas lantaran sampan yang ditumpanginya tenggelam pada Selasa siang. Dari pengakuan korban Ijul, masih ada rekannya yang belum ditemukan, sehingga petugas gabungan SAR langsung melakukan pencarian 1 korban lainnya. Menurut keterangan Ijul, dirinya bersama Pandi sedang mencari umpan di Sungai Kapuas. Sebelum sampannya tenggelam, beruntung Ijul berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara orang tua korban histeris saat mendatangi dermaga Pelabuhan Dwi Kora Pontianak setelah mengetahui anaknya tenggelam. Sebelumnya Yuyun sudah melarang anaknya memancing karena tidak bisa berenang. Untuk ditambang, balik itu na itu. Kaya balik-balik ako na nakikita bawa aja. Memang udah nanti cuman. Ini saya mau tetap di bawah mati. Balik yang satunya masih dapat tertolong karena ada bengkel las kapal yang menyelamatkan mereka. Yang satunya sekarang masih dalam pencarian. Sekarang masih sekolah. Tapi tadi pada saat diangkat masih bernyawa, Pak ya? Masih dipotong, diangkat, masih mengeluarkan air dari mulut. Teman-temannya satunya masih hilang, Pak ya? Masih dicari ya? Masih dalam pencarian. Seorang korban bernama Pandi masih dilakukan pencarian, sementara petugas sudah menemukan sampan yang digunakan korban untuk mencari umpan. Yuyun berharap petugas gabungan dapat menemukan anaknya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Dokter spesialis RSUD Agus Jam Ketapang melakukan aksi mogok kerja. Para dokter tersebut menuntut tunjangan kinerja atau tukin yang belum diberikan selama 8 bulan. Akibatnya, dari 16 poli di RSUD Agus Jam, hanya 3 poli yang buka atau beroperasi. Dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Agus Jam Ketapang melakukan mogok kerja dikarenakan tunjangan kinerja yang belum dibayarkan selama 8 bulan. Untuk menyelesaikan masalah ini, anggota Dewan dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Agus Jam melakukan pertemuan terbatas di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Agus Jam. Abdul Ain, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Ketapang, usai pertemuan menjelaskan, akar permasalahan tunjangan kinerja tidak dibayarkan terletak pada Peraturan Bupati Nomor 53 yang berisi melarang pegawai instansi yang mengelola dana Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD tidak diberikan TPP atau tunjangan penambahan penghasilan. Merasa hak mereka terabaikan. Hak mereka terabaikan. Bukan cuma 1-2 bulan, 8 bulan mereka tidak terima tukin. Alhamdulillah, pagi hari ini kami sudah ketemu muaranya. Muaranya apa? Itu Peraturan Bupati Nomor 53. Yang mana Peraturan Bupati Nomor 53 itu melarang atau tidak memperbolehkan
pegawai pada instansi yang mengelola dana BLUT tidak diberikan TPP, tunjangan penambahan penghasilan. Itu saja muaranya. Nah, padahal peraturan menteri itu, Tukin itu dibayarkan untuk ASN. Pegawai rumah sakit ini kan ASN juga. Kebetulan saja dia mendapat jasa pelayanan dari dana BLUT. Itu kan lain. Untuk sementara saat ini ada 16 poli. Jadi masih ada 3 poli yang buka, yaitu poli penyakit dalam, Dr. Sony, dan gitu ada poli gigi Dr. Riki, dan gitu poli bedah Dr. Yoni, dan ditambah poli surat keterangan berbadan sehat itu masih buka. Nah, adapun di mana pengelolaan pasien rawat inap ini tetap tetap dilaksanakan. Dokter umumnya akan berkonsultasi dengan dokter spesialisnya. Jadi tidak ada yang terbengkalai. IGD buka, IGD tetap buka. Saat ini pihak Rumah Sakit Agus Jam dan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Ketapang masih melakukan pembahasan untuk mengatasi masalah ini. Sehingga untuk sementara, dokter spesialis masih mogok kerja hingga mendapat kepastian pencairan tunjangan kinerja mereka. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Pemerintah pusat kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 30 Agustus 2021. Kota Pontianak sendiri ditetapkan dalam PPKM level 3 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 37 tahun 2021. Untuk itu, masyarakat kembali dihimbau untuk terus taat protokol kesehatan dan melaksanakan 5M. Kota Pontianak masih ditetapkan dalam PPKM level 3 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Artinya dalam hal kegiatan masyarakat sudah diberikan kelonggaran. Baik sektor esensial, non-esensial, dan kritikal sudah diatur jumlah kapasitas, waktu serta jam operasionalnya. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pada prinsipnya aturan dalam PPKM level 3 yang diberlakukan saat ini tidak jauh berbeda dengan yang diberlakukan sebelumnya. Untuk capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Pontianak sudah mendekati hampir 200.000 orang. Dalam sehari vaksinasi COVID-19 di Kota Pontianak rata-rata mencapai 2.000 warga. Perkembangan COVID di Kota Pontianak pada saat ini, saya baru sejak kemarin mengikuti perkembangan terus ya, dan mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan serta adanya surat instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2021, Pontianak masih ditetapkan level 3 ya. Level 3 bahkan Kalbar semuanya kalau salah level 3, dan tentu level 3 ini seperti yang kemarin beberapa aktivitas baik esensial non esensial kritikal sudah diatur. Jumlah kapasitas, waktu, jam operasional, terus tatap muka di sekolah ini tetap berjalan. Edi menambahkan untuk data bed occupancy rate atau BOR, rumah sakit secara umum terjadi penurunan, yakni di atas 40%. Meskipun khusus ruang ICU masih sekitar 60 hingga 70%. Dan pasien yang dirawat di rumah sakit di Kota Pontianak, hampir 50% bukan warga Kota Pontianak, melainkan dari daerah lain di Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Angka kasus COVID-19 di Kota Pontianak meningkat. Peningkatan kasus COVID ini lebih disebabkan karena banyaknya pasien yang dari luar kota datang berobat. Hal tersebut memicu Kota Pontianak masuk dalam zona level 4 penyebaran COVID-19. Salah satu indikator kenaikan kasus adalah jumlah tempat tidur pasien COVID yang tak sebanding dengan jumlah pasien. Peningkatan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Pontianak lebih disebabkan karena banyaknya pasien dari luar Kota Pontianak yang datang berobat. Hal ini disebabkan karena peralatan medis di Rumah Sakit Kota Pontianak lebih lengkap dibandingkan daerah lain.
Menurut Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, sebagai ibu kota Kalimantan Barat, Kota Pontianak mempunyai fungsi vital terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Akibatnya, laporan kasus COVID-19 di Kota Pontianak terus meningkat. Karena yang jelas kan Kota Pontianak ini dari sisi pelayanan kesehatan ataupun tempat pelayanan kesehatannya seperti rumah sakit ini kan boleh dikatakan sampai sekarang boleh masyarakat menganggap bahwa Pontianak lebih baik dari daerah yang lain, sehingga mereka berbondong-bondong untuk melakukan perobatan atau bahkan opname di rumah sakit yang ada di Kota Pontianak. Dan inilah penyebab bahwa misalnya indikator kesediaan bor dan lain sebagainya ini di Kota Pontianak ya tak bisa kita elakkan seperti itu. Kita pertanyakan juga sebenarnya sistem data pengambilan data ini karena berkaitan dengan level. Karena kaitan level ini begitu ditetapkan level, konsekuensi kepada ada batasan. Nah, cara pengambilan sampel ini yang kita harus tanyakan karena fakta lapangan tidak cocok nih. Yang kedua, tanggal yang sudah ditetapkan tanggal 24 dikeluarkan pada baru ini tanggal 23. Nah, sebenarnya ada apa nih? Buru-buru benar. Penetapan level ini mempengaruhi perekonomian, PAD, mempengaruhi pendidikan, mempengaruhi seluruh kegiatan-kegiatan masyarakat. Ini sangat merugikan sebenarnya. Zulfidar juga menyoroti sistem penilaian zona penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Penerapan level penyebaran COVID-19 di setiap provinsi sangat berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat. Dari Pontianak, Berlian Pasore melaporkan. Beberapa waktu lalu, Dinas Kesehatan Kalimantan Barat mengirimkan 115 sampel ke Jakarta. Hasilnya, 28 diantaranya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 varian Delta. Dengan menyebarnya varian Delta di Kalimantan Barat, diharapkan masyarakat dapat terus mentaati protokol kesehatan. Virus corona varian Delta yang berasal dari India ternyata sudah menyebar hampir di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat sejak Juni dan Juli 2021 lalu. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Barat. Ditemui Selasa siang, Harrison Kadinkes Kalbar mengungkapkan jika beberapa waktu lalu pihaknya telah mengirim 115 sampel ke Jakarta dan hasilnya dari pengiriman tersebut 28 diantaranya positif COVID varian Delta. 28 sampel tersebut Pontianak 5, Sambas 4, Landak 6, Kuburaya 3, Mempawah 1, Ketapang 1, Bengkayang 1, Sekadau 1, Melawi 3, dan Singkawang 3. Whole genome sequencing terhadap varian of concern ya, atau mutasi virus yang menjadi perhatian, itu dari 115 sampel yang kita kirim ke Jakarta, ada 28 yang varian B16172 atau varian Delta, varian India. Jadi sampai saat ini di Kalimantan Barat ditemukan 28 varian Delta dari 115 sampel yang kami kirim. Ya. Nah, itu di Kota Pontianak ada 5, Sambas 4, Landak 6, Kuburaya 3, Mempawah 1, Ketapang 1, Bengkayang 1, Sekadau 1, Melawi 3, Singkawang 3. Ya. Nah, sebenarnya varian Delta ini menurut kami itu sudah menyebar di Kalimantan Barat. Ya. Varian Delta mempunyai virulensi atau kecepatan penularan yang lebih tinggi daripada varian sebelumnya. Ya. Untuk itu diharapkan masyarakat benar-benar melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker 2 lapis, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter dari yang lain, kemudian harus sering mencuci tangan. Varian Delta ini menurut Horizon seperti diketahui merupakan mutasi dari virus corona sebelumnya, di mana virus ini jauh cepat menyebar, kemudian tingkat kesakitannya tinggi. Adanya varian ini diminta masyarakat terus mentaati protokol kesehatan dan rutin mencuci tangan dan menjaga imun tubuh. Dari Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Di masa pandemi, jumlah TKA di Kabupaten Ketapang berkurang. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini, tetap bersama kami.